Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatan iman azakumullah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini terkait masalah memberi contoh di dalam kebaikan, ya. Dan beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis, ya, di antaranya dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadikanlah kami pemimpin, ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya menjadi contoh, menjadi panutan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menghafal doa ini. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh, yang soleha, suami yang soleh, istri yang soleha, maka dihafal doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Atau di ayat yang lain Allah mengatakan Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, ya. Ini doa-doa yang bagus untuk dihafal jamaah sekalian, kemudian dipanjatkan, ya, dibaca di waktu-waktu mustajabah, ya, misalnya di antara azan dan iqamah, atau ketika kita sujud, ya, atau sebelum kita salam pada sholat 5 waktu, ya, atau di sepertiga malam terakhir kita baca doa ini. Ini bentuk ikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian dalil yang kedua yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memulai sunnah yang baik di dalam agama Islam, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sama sekali. Dan kebalikannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang melakukan sunnah yang buruk, ya, di dalam agama Islam, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan dosanya, ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di sini ada 2 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, as-sunanul mansiyah, sunnah-sunnah yang terlupakan yang perlu kita munculkan kembali. Ya, perlu kita pelajari, kemudian kita amalkan, sehingga orang melihatnya maka dia juga ikut mengamalkan. Ya, di antaranya yang sudah kita sampaikan adalah bersalaman ketika bertemu. Ya, ini yang pertama yang sudah kita sampaikan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyaini," ya, tidaklah 2 orang muslim saling bertemu, kemudian saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, dosa keduanya sampai mereka itu berpisah. Ya. Ini di antara sunnah, kalau ketemu, ya, maka kita salaman. Apakah ketemunya itu dalam waktu yang lama baru ketemu, ketika ketemu bersalaman, atau mungkin kemarin ketemu, kemudian hari ini ketemu, maka bersalaman, maka ini sunnah yang bagus, ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa'lam anna hadhihi al-musafahata
mustahabbatun inda kulli liqa'in. Ketahuilah bersalaman ini itu disukai, ya, disunnahkan setiap kali bertemu, ya, setiap kali bertemu. Ini bagus, ya. Kalau dia tidak lakukan, maka minimal dia ucapkan apa? Ya, salam. Minimal ucapkan assalamualaikum, ya. Kemudian dia bersalaman kalau memungkinkan, ya. Baik, di sini bagus jamaah sekalian perkataan dari Imam As-Sun'ani. Kenapa dosa diampuni? Jadi ketemu, salaman, dosa diampuni. Kenapa diampuni? Wa qauluhu, ya, perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Orang yang bertemu kemudian bersalaman, maka dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima alimahullahu min salamati qulubihima. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa di hati kedua orang ini selamat dari kedengkian, dari, ya, permusuhan, dari hasad terhadap sesama orang beriman. Coba bayangkan jamaah sekalian, ya. Jadi ini penting. Jadi kalau ada orang didamaikan kemudian saling cemberut, dia tidak dapat faedahnya ini. Meskipun saling bersalaman. Tapi ketika ketemu hatinya bersinar-sinar, ya, hatinya bahagia bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian dia jabat tangannya, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, maka ini menjadi sebab dosa mereka berdua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang bagus dari Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengutip salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis dan hari Senin, ya, ketika mereka itu berseteru. Ya, berseteru, bermusuhan. Sampai kapan? Hatta yastaliha. Sampai mereka itu damai. Jadi setiap hari Senin, ya, kemudian hari Kamis, khususnya hari Kamis, ya, amalan itu diangkat ke atas langit. Ternyata ada amalan orang yang tidak diangkat, yaitu dua orang yang bermusuhan. Kapan diterima di sisi Allah? Hatta yastaliha. Sampai keduanya akur, sampai keduanya damai. Sehingga ini penting jamaah sekalian, bukan sekedar menyambung tangan saja, tapi juga menyambung hati. Jangan sampai ada kedengkian, ada permusuhan di antara kaum muslimin, ya. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini dihafal jamaah sekalian. Ini bagus sekali doanya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang yang beriman. Jadi dihafal doanya, ya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang yang beriman. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat kenapa dosa diampuni, karena tidak ada kedengkian di dalam hati. Jadi meskipun bersalaman, tapi dalam hatinya ada kedongkolan, ketidaksukaan terhadap saudaranya sesama muslim, maka dosanya tidak diampuni, ya. Jadi patokannya masalah hati. Yang kedua yang sudah kita sampaikan adalah mengucapkan salam ketika berpisah, ya. Ini diantara sunnah yang perlu dihidupkan, ya. Kalau kita ingin meninggalkan teman kita misalnya, maka kita mengatakan assalamualaikum, ya. Baik. Kemudian adab salam sudah kita sebutkan, ya. Pertama menjawab dengan yang lebih baik, ya. Kalau dikasih assalamualaikum maka jawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik, ya. Dan tidak boleh tidak lebih baik, ya. Tidak boleh tidak lebih baik. Maksudnya kalau dikasih salam assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia cuma mengatakan waalaikumsalam, ini makruh hukumnya yang seperti ini, ya, dibenci. Karena Allah mengatakan wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau dikasih salam, maka jawab salam itu dengan lebih baik atau yang semisalnya, ya.
Jadi kalau dikasih salam, Assalamualaikum warahmatullah, maka jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ini semisalnya. Ditambahi wabarakatuh, itu yang lebih baik. Ya. Jadi tidak boleh kurang dari yang diberikan. Kemudian yang kedua menjawab dengan yang sama, ya. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian orang yang berkendara naik motor misalnya, dia memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, ya. Bukan sebaliknya, orang jalan kaki kasih salam kepada orang naik motor, orang naik mobil, ya. Tapi kebalikannya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, pejalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Ya, duduk-duduk di deker misalnya. Ya, kemudian dia lewat, maka dia mengucapkan salam yang berjalan kaki. Assalamualaikum. Kemudian kata Nabi SAW, yusallimu al-qalil alal katsir. Orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Jadi misalnya satu rombongan 2 orang. Rombongan yang kedua mungkin 10 orang. Maka yang 2 orang ini kasih salam kepada yang banyak. Bukan yang banyak kasih salam kepada orang yang sedikit, ya. Nah, ini diantara adab salam jamaah sekalian yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan diingat pahalanya, ya. Assalamualaikum pahalanya berapa kemarin? Ya, 10 pahalanya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah, ya 20 pahala. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahalanya, ya. Subhanallah, ya. Sehingga kita hendaknya bangga jamaah sekalian dengan syariat yang kita miliki, ya, yaitu syariat Islam. Ya, tidak ada agama yang sangat mengatur, ya, tata kehidupan kita melainkan agama Islam. Ya, kita masuk kamar mandi saja ada tata caranya. Bahkan kalau kita bersin, nanti kita jelaskan masalah bersin, ada juga adabnya, ada doanya. Subhanallah, ini agama Islam. Selanjutnya azan subuh 2 kali, ya. Ini alhamdulillah di Ndrekang Kota secara khusus masih ada beberapa masjid yang mengamalkan, ya. Kemudian selanjutnya yang menjama sholat ketika hujan, ya. Minimal kita tahu bahwa itu sunnah jamaah sekalian. Meskipun belum mampu kita untuk mengerjakannya, ya. Jadi kalau misalnya sholat maghrib, kita sholat maghrib, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata turun hujan, hujannya deras. Kalau imam mengatakan, ayo qomat, maka muazin qomat. Ya, ini diantara sunnah yang kalau dia dihidupkan ini bagus. Dan ini disepakati oleh seluruh 4 mazhab bahwa ini diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum mampu dilakukan, maka ya setidaknya mengetahui itu sunnah, ya minimal begitu. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjama sholat zuhur dan sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya, min ghairi khaufin wala mator, bukan karena rasa takut dan bukan karena hujan. Kata pensyarah hadis ini, tidak disebutkan hujan dan rasa takut karena keduanya ini sudah pasti bisa dilakukan ketika muncul keduanya. Artinya bisa menjama sholat ketika muncul rasa takut, ya, atau ketika turun hujan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa boleh menjama sholat ketika ada kebutuhan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa boleh menjama sholat ketika ada kebutuhan. Di antara hal yang menjadikan kita boleh menjama sholat yang sudah kita sampaikan adalah yang pertama ketika hujan, ini boleh menjama sholat. Kemudian kalau sakit, apalagi orang tua, ya nenek-nenek, kakek-kakek yang kalau dia wudu harus diwudukan, dia tidak bisa wudu sendiri. Ya, dia cuma di tempat tidurnya saja diwudukan. Maka dia boleh jamak sholatnya sepanjang dia sakit tersebut. Ya, zuhur asar dia jamak. Kemudian maghrib isya dia jama. Tapi tidak boleh di apa? Ya, tidak boleh dikosor. Ya, tidak boleh diringkas. Tidak boleh zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Tapi tetap zuhur 4, asar
4. Maghrib ya tetap 3 ya. Kemudian isya ya isyanya 2. Subuhnya tetap 2 ya. Jadi kalau dia sudah tidak kuat lagi cuma di tempat tidurnya bersuci, maka boleh menjamak sholat. Apalagi kalau safar. Kalau safar dijamak ya. Jangan bilang saya kuat. Ya jamak sholat. Kalau safar malah dibolehkan untuk mengkosor ya. Jangan bilang saya kuat, saya bisa. Ya, Nabi kalau safar tidak pernah sholat lebih dari 4 rakaat. Artinya zuhurnya 2, asarnya 2 ya. Kemudian isyanya 2. Kemudian rasa takut, misalnya perang, boleh menjamak sholat ya. Kemudian ada kebutuhan ya, mungkin dia melakukan perjalanan ke Pinrang misalnya, tapi belum mencapai jarak safar. Ada kebutuhan yang harus dia penuhi di sana. Ya, harus naik mobil, turun mobil, naik mobil, turun mobil, maka boleh dia menjamak misalnya zuhur sama asar karena ada kebutuhan. Baik. Ikhwatal iman azakumullah. Selanjutnya yang kelima adalah witir ya. Ini diantara sunnah yang harus kita hidupkan jamaah sekalian. Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah. Ini diingat jamaah sekalian, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah ini. Baik ketika beliau mukim atau ketika beliau safar. Yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian sholat witir. Ya, Nabi tidak tinggalkan. Nah jamaah sekalian, kalau misalnya kita tidak bisa melaksanakannya di akhir malam, maka bisa di awal malam. Bisa selesai sholat isya, kemudian kita 2 rakaat sholat sunnah, setelah itu witir. Boleh di situ, tidak apa-apa. Ya, meskipun yang lebih utama adalah di akhir malam, ya. Karena di akhir malam itu atau sebelum masuk waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau tidak bisa 3 rakaat, ambil 1 rakaat saja, tidak apa-apa. Ya. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, kemudian 7, kemudian 9 rakaat. Bahkan Nabi SAW witirnya 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Sesuaikan dengan kemampuan ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Ya, bahkan jamaah sekalian, telah datang peringatan yang keras dari para ulama kita bagi orang yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja. Ya. Perhatikan perkataan dari Imam Ahmad, kata beliau, man tarakal witru amdan fahuwa rajulun su. Siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka dia orang yang buruk akhlaknya. Ya, buruk akhlak. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia bisa kerjakan di akhir malam itu bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka setelah sholat isya, ya, atau sebelum tidur. Karena diantara sunnah sebelum tidur kita wudu dulu. Setelah wudu, ya kita witir, bisa di situ witirnya, kemudian baca doa sebelum tidur. Ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah, ini sholat witir ya. Kemudian yang keenam, di antara sunnah yang perlu dihidupkan adalah saling membangunkan sholat tahajud, ya sholat malam. Ya, saling membangunkan sholat tahajud. Perhatikan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat tahajud. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Fasollat, maka istrinya ikut sholat malam. Tapi kalau dibangunkan fa'abat, kemudian tidak mau bangun, maka rosya fi wajhiha alma. Si suami ambil air, kemudian dia percikan di wajah istrinya. Dipercikan, ya. Kata Nabi, orang yang seperti ini dirahmati. Kemudian kata beliau, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasollat. Allah merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat tahajud. Wa aiqadat
ya, zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fasolla, maka suaminya ikut sholat malam. Tapi ketika suaminya dibangunkan dan dia enggan, ya susah bangun, maka dia ambil air, kemudian dia percikkan di wajahnya. Orang seperti ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini diantara adab ya, kalau orang susah bangun, diambil air. Percikkan. Bukan satu timba, bukan. Tapi kata Nabi dipercikkan saja. Begini, ya. Kalau ada cara lain yang lebih lembut, nah dahulukan itu. Ini cuma contoh dari Nabi. Nabi kasih contoh di antara ya hal yang bisa membangunkan orang lain itu adalah dikasih air, dipercikan di wajahnya. Ya. Atau dikasih apa, didorong-dorong kalau dia bangun, ya sudah cukup itu, ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam toroqahu wa Fatimah. Nabi membangunkan Ali dan juga membangunkan istrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi Nabi bangunkan Ali dan juga membangunkan Fatimah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tusalliyani, tidakkah kalian salat, tidak mau salat, ya. Ya, jadi Nabi bangunkan untuk salat malam. Nah, ini bagus dihidupkan di keluarga kita masing-masing, minimal ya, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami, bangun salat malam, ya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini khususnya para suami ya. Para suami ini komando dalam rumah tangga, pemimpin. Ya, nanti diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Kalau punya anak, punya istri, bangunkan di malam hari untuk sholat malam. Ya, karena ini sunnah yang mulia, kemudian pahalanya besar dan bisa menyelamatkan keluarga dari api neraka. Ya, sama juga kalau di pondok ya, di pesantren ya, para santri, para penuntut ilmu, ya saling membangunkan. Dia mendapatkan keutamaan ini, ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Selanjutnya, ya, yang ketujuh, saling mendoakan ketika bersin, ya. Ini diantara sunnah yang perlu dihidupkan. Kadang orang bersin, hacing, malu mengatakan, alhamdulillah, malu dia, ya. Kalau dia mungkin mengatakan alhamdulillah, tapi yang dengar malu mengatakan yarhamukallah, malu. Ya, ini sering saya jumpai di masyarakat kita, malu. Padahal kalau dia ucapkan doa tersebut itu bagus sekali. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Ya, bersin ya, maka ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, maka saudaranya atau temannya mengatakan yarhamukallah. Jadi yang dengar mengatakan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau temannya itu mengatakan yarhamukallah, maka hendaknya orang yang bersin mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Coba dihafal ya. Ini pendek ini, kayaknya tidak panjang ini. Jadi ini yang bersin ya, ini bersin. Ini bersin, sama yang ini bersin. Ini yang dengar ya, yang dengar. Ini yang dengar. Jadi orang yang bersin mengatakan alhamdulillah. Yang dengar, pokoknya dia dengar, dia kenal atau dia tidak kenal, maka dia mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya merahmatimu. Jadi kalau bersin kita mengatakan alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang astagfirullah, ya. Orang bersin astagfirullah, ya. Ya, istighfarnya setelah 3 kali bersin. Ini diantara adab ya, jamaah sekalian. Bersin, hacing, alhamdulillah. Bersin lagi, alhamdulillah. Bersin lagi, alhamdulillah. Yang keempat, astagfirullah, baru astagfirullah. Ya. Karena yang keempat ini adalah
penyakit, ya, penyakit. Nah, sekali lagi orang yang dengar maka dia ucapkan yarhamukallah. Ya. Kalau dia dengar, jadi yang bersin dengar ada orang yang mendoakan, maka dia doakan balik. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Ya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa yuslihu balakum. Nah, ini doa bagus ya. Dimintakan hidayah. Jadi kalau ada mengatakan ya Allah yahdik, ya semoga Allah memberikanmu hidayah, ini doa bagus, jangan emosi. Atau orang kamu sabar, ya itu doa bagus, ya itu ajakan bagus, ya. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah akan memperbaiki keadaanmu. Sekali lagi jamaah sekalian, jangan malu untuk mengucapkan ini meskipun sudah tua, ya nenek-nenek, kakek-kakek mungkin baru tahu ilmunya. Jangan malu untuk mengamalkan ilmu yang bagus ini, ya. Bersin, alhamdulillah. Dengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yarhamukallah. Kemudian dibalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau ada orang bersin kemudian dia tidak ucapkan alhamdulillah, dia diam saja, acim, diam saja, maka jangan didoakan, ya, jangan didoakan. Kalau mau ingatkan boleh, kalau bersin baca alhamdulillah, jangan diam saja. Maka dia mengatakan alhamdulillah, baru didoakan. Tapi kalau dia diam saja, ya jangan didoakan. Ya. Baik, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ini agak sensitif jamaah sekalian. Ya. Tapi kita sebutkan saja, ya. Masalah diamalkan atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kita sampaikan, ya. Yaitu membuat makanan kepada keluarga mayit. Ya, membuat makanan kepada keluarga mayit. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Perhatikan hadisnya jamaah sekalian. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, tatkala datang kabar kematian Ja'far, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahu qad ja'ahu ma yushghiluhum." Buatkan makanan. Jadi Ja'far ini meninggal di medan pertempuran. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, buatkan makanan kepada keluarganya Ja'far. Karena keluarganya sekarang lagi sibuk, ya, lagi ditimpa musibah, yaitu kematiannya Ja'far. Jadi sunnahnya demikian, ya. Orang yang buat makanan adalah orang yang datang ke sana, ya, tetangganya atau kerabatnya. Bukan yang buat makanan itu ahlul mayyit, bukan. Ini namanya menambah musibah di atas musibah. Sudah kena musibah, ditambah lagi kesibukannya. Ini sunnah jamaah sekalian, ya. Saya bacakan beberapa perkataan para ulama kita, ya. Qala Syafi'i, ini pendapat dari Imam Syafi'i langsung. Ini orang-orang yang mengatakan saya mazhabnya Syafi'i. Ini dengarkan perkataan beliau. Kata beliau, wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi ay ya'malu li ahli al-mayyiti fi yawmin yamutu wa lailatihi tu'aman. Ya, saya menyukai, ya, tetangganya si yang ditinggal mati ini atau kerabatnya, tetangganya atau kerabatnya membuatkan makanan kepada keluarga yang ditinggal mati. Yushbi'uhum. Jadi tetangganya, kerabatnya mengenyangkan untuk keluarga yang ditinggal mati. Fa inna dzalika sunnatun. Karena ini termasuk sunnah. Jadi jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Yang kedua dari mazhab Hambali, kita ambil dua mazhab, ya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma sun'atu ahlil mayyiti tu'aman. Adapun keluarga mayit yang menyediakan makanan, kemudian yad'un nasa ilaihi, kemudian dia panggil orang-orang, ayo makan di sini. Fa hadza ghairu masyru', ini tidak disyariatkan. Wa inna ma huwa bid'atun, ini bid'ah. Ini sesuatu yang baru dalam beragama. Bal, ya, bahkan yang seharusnya dilakukan adalah yang buat makanan, ya, keluarga, tetangga atau kerabatnya, ya. Subhanallah, ya.
Ini sunnah yang terbalik ya di masyarakat ini. Ini bukan sunnah yang dilupakan, sunnah terbalik. Jadi bukan cuma dilupakan tapi terbalik. Ya. Bagaimana dengan bawa amplop? Boleh kak? Boleh ya, bawa amplop dengan masalah. Bawa amplop atau air minum ya atau makanan itu bagus ya, itu bagus. Subhanallah. Jadi ini sunnah ya jamaah sekalian. Jangan orang yang ditinggal mati itu dibebankan ya, jangan. Kasihan mereka. Selanjutnya yang kesembilan, ini yang terakhir jamaah sekalian yang akan kita sampaikan terkait masalah kuburan. Terkait masalah kuburan, dan ini juga sensitif tapi kita harus sampaikan ya. Terkait masalah kuburan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyujassasu al-qabru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan dikapur, ya. Wa yuq'ada alaihi, duduk di atas kuburan, ini dilarang, tidak boleh. Au yubna alaihi, atau membangun kuburan, ya. Jadi kuburan tidak boleh ditembok, ya, tidak boleh ditembok, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka itu menjadi masjid. Ya, jadi dibangun tempat ibadah di kuburannya, kemudian mereka beribadah di situ. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini misalnya begini ya. Ya, kuburannya dibangun sehingga cepat penuh. Nah, ini dilarang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau misalnya buat kuburan di dalam masjid, ya, ini larangannya lebih keras. Ya, bahkan tidak sah sholat jamaah sekalian ketika kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Ya, tidak boleh. Jadi kalau mau sholat cari masjid yang tidak ada kuburan di dalam. Ya, ini kuburan apa nih? Ya, kuburan di Baqi. Ya, kuburan di Baqi Madinah. Coba lihat perbedaannya. Kuburannya begini saja. Di kuburannya cuma dikasih satu tanda, ya, atau dua tanda sebagai, mungkin ada tulisan nama, tidak ada masalah. Kalau ada tulisan nama tidak ada masalah. Karena Utsman bin Mad'un ketika beliau meninggal, maka Nabi kasih tanda, ya, yang menunjukkan bahwa ini kuburannya Utsman. Ya. Jadi kuburan yang diperintahkan oleh beliau ya seperti ini saja. Ya, jangan dibangun. Ya. Ya, sampai rajanya sepertinya, rajanya tidak dibangun, ya, seperti itu saja. Mau raja, mau rakyat biasa, mau orang kaya, orang miskin, sama semuanya. Ya, kuburannya tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan, ya. Kemudian jamaah sekalian, ini penting ya, ini sering kita jumpai di kuburan orang yang duduk di atas kuburan. Ini peringatan yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, la ayyajlisa ahadukum ala jamrotin. Kalian duduk di atas bara api, kemudian bajunya terbakar. Fatakhlusa ila jildihi, kemudian membakar kulitnya. Khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan, ya. Lagi sering orang mengantar jenazah kemudian dia duduk di atas kuburan sambil merokok lagi, ya. Subhanallah. Ini dijauhi jamaah sekalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi jamaah sekalian, saya kembali kepada kuburan, bahwa orang ketika meninggal dunia jangan dibangun, ya, jangan dibangun kuburannya. Ya. Apa namanya? Cukup dikasih satu tanda saja. Mungkin ada batu yang ada tulisannya yang menunjukkan bahwa kuburan ini milik si fulan. Itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup, ya. Baik, wallahu alam bisawab. Ini 9 sunnah yang mansia yang perlu kita hidupkan jamaah sekalian, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini jamaah sekalian. Nanti kita ketemu insyaallah, kalau umur kita panjang tahun depan insyaallah, ya. Bulan Januari insyaallah, ya. Jadi kita liburkan dulu kajian kita selama bulan Desember.
Nanti bulan 1 insya Allah kita berjumpa kembali. Demikian jamaah sekalian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan selama menyampaikan pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, memudahkan segala urusan kita, memberkahi usia, harta dan keluarga kita. Dan kita juga doakan saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Sudan, dan dimanapun itu berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.